Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi terkait efisiensi pasar. Sebelumnya, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sofiatul Hasanah sebagai presenter pertama, kemudian ada Vika Ayunda sebagai presenter kedua, dan Ridwan Fajar sebagai presenter ketiga. Baik, yang pertama yaitu konsep pasar modal efisien. Pasar modal efisien itu sendiri merupakan suatu pasar di mana harga dari semua sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Dalam hal ini, informasi yang relevan yang tersedia bisa meliputi semua informasi, baik informasi di masa lalu maupun informasi saat ini, serta juga dapat informasi yang bersifat sebagai pendapat atau opini rasional yang beredar di pasar yang bisa mempengaruhi perubahan harga. Untuk gambar 7.1 tersebut merupakan suatu gambaran mengenai proses penyesuaian harga suatu saham perusahaan ketika terdapat informasi baru mengenai perusahaan tersebut. Nah, jika pasar efisien, maka informasi tersebut akan dengan cepat tercermin pada harga saham yang baru. Investor akan dengan cepat menyesuaikan harga sesuai dengan nilai saham yang baru. Misalnya karena adanya informasi baru yang masuk ke pasar dan menyebabkan nilai baru dari harga saham tersebut. Nah, untuk mencapai suatu pasar modal yang efisien, ada beberapa kondisi yang harus terpenuhi. Yang pertama yaitu investor yang rasional dan berusaha untuk memaksimalkan profit. Yang kedua, pelaku pasar memperoleh informasi pada saat yang sama dengan mudah dan murah. Yang ketiga, informasi bersifat acak. Dan yang keempat, reaksi investor terhadap informasi baru secara cepat. Jika kondisi-kondisi tersebut terpenuhi, maka akan terbentuk pasar di mana investor-investor dengan cepat bereaksi melakukan penyesuaian harga ketika terdapat informasi baru di pasaran. Jadi selanjutnya yaitu hipotesis pasar modal. Aspek penting dalam menilai efisiensi pasar adalah seberapa cepat suatu informasi baru diserap oleh pasar yang tercermin dalam penyesuaian menuju harga keseimbangan yang baru. Nah, pada gambar 7.2 tersebut terdapat himpunan informasi pasar, di mana himpunan yang pertama itu merepresentasikan informasi yang relevan yang dapat dipelajari dengan menganalisis sejarah harga pasar saham. Kemudian himpunan kedua menyatakan informasi yang tersedia pada publik, dan himpunan ketiga menyatakan seluruh informasi meliputi informasi rahasia orang dalam. Fama mengklasifikasikan bentuk pasar modal menjadi 3 bentuk. Yang pertama yaitu efisien dalam bentuk lemah atau weak form, di mana semua informasi di masa lalu akan tercermin dalam harga yang terbentuk sekarang. Kemudian bentuk yang kedua yaitu efisien dalam bentuk setengah kuat atau semi-strong, di mana harga pasar yang terbentuk sekarang telah mencerminkan informasi historis ditambah dengan semua informasi yang dipublikasikan. Dan yang terakhir, efisien dalam bentuk yang kuat, di mana harga pasar yang terbentuk sekarang mencerminkan informasi historis ditambah dengan informasi yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Selanjutnya ada pengujian menggunakan return harapan. Yang pertama yaitu dengan menggunakan mean adjusted return. Nah, di mana ARIT atau return tak normal sekuritas I pada hari T itu sama dengan return aktual sekuritas I pada hari T dikurangkan dengan rata-rata return sekuritas I selama sekian hari sebelum hari T. Contohnya rata-rata return saham JKL selama katakanlah 220 hari atau 1 tahun terakhir adalah 0,0%. Return aktual pada suatu hari tertentu yang sedang diamati, misalnya pada tanggal 15 adalah 1,2%. Maka return tak normal pada hari itu adalah 1,2% dikurangi dengan 0,08%, maka menghasilkan 0,04%, merupakan return tak normal. Yang kedua yaitu market adjusted return. Pergerakan saham-saham individual sering dihubungkan dengan pergerakan bersama dalam pasar. Untuk itu, ada satu teknik untuk menghilangkan return tak normal adalah dengan menghilangkan pengaruh pasar terhadap return harian sekuritas.
Return tak normal dihitung dengan mengurangkan return pasar pada hari T, yaitu RMT, dari return saham seperti ditunjuk pada persamaan berikut. Nah, contohnya yaitu diketahui pada tanggal 15, return pasar adalah 0,05. Pada return tak normal saham JKL pada hari itu adalah 1,2%, dikurangi dengan 0,05% menghasilkan 0,07%. Yang ketiga yaitu market model return. Teknik ini merupakan cara yang lebih canggih dengan menggambarkan hubungan antara sekuritas dengan pasar dalam sebuah persamaan regresi linear sederhana antara return sekuritas dengan return pasar. Regresi ini disebut dengan market model. Nah, market model itu digambarkan dengan persamaan sebagai berikut. Yang selanjutnya yaitu pengujian terhadap hipotesis pasar efisien itu dibagi dalam menjadi 3 bagian, dalam bentuk lemah, kuat, setengah kuat, dan dalam bentuk kuat. Yang pertama dalam bentuk lemah dengan menggunakan pengujian prediktabilitas return, sedangkan yang kedua dalam bentuk setengah kuat dengan menggunakan pengujian event studies, yang ketiga yaitu dalam bentuk kuat dengan menggunakan bentuk private information. Yang selanjutnya yaitu pengujian prediktabilitas return itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya yaitu dengan mempelajari pola return, yang kedua menggunakan data return di masa lalu baik dari prediktabilitas jangka panjang maupun jangka pendek, yang ketiga yaitu dengan mempelajari hubungan return dengan karakteristik perusahaan. Untuk yang pertama, pola return sekuritas itu dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu pada pola harian dan pola bulanan. Nah, untuk pola harian sendiri, salah satu pola return yang secara intensif diteliti adalah adanya perbedaan return untuk hari-hari tertentu dalam satu minggu. Contohnya pada Gibbon dan His yang menemukan bahwa return pada hari Senin akan lebih rendah jika dibandingkan dengan return pada hari-hari lain di bursa saham New York. Jadi selanjutnya, apakah investor dapat mengambil keuntungan dengan mengetahui pola harian ini? Yaitu secara statistik hasil-hasilnya memang signifikan, tetapi secara ekonomis perbedaan rata-rata return antara hari adalah tidak berarti karena investor harus membayar biaya komisi dan biaya transaksi lainnya. Ketika pada waktu investor ingin membeli saham, maka waktu terbaiknya untuk membeli adalah pada saat pembukaan bursa di hari Selasa untuk memanfaatkan penurunan harga pada hari Senin. Yang kedua ada pola bulanan, di mana banyak peneliti yang menemukan bahwa pada bulan Januari terdapat return yang lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Dan hal ini biasanya terjadi pada saham yang kapitalisasi pasarnya kecil atau small stock. Fenomena ini sering disebut dengan January effect, di mana contohnya pada Cave menemukan bahwa January effect dapat dijelaskan dengan mikrostruktur, di mana pencatatan return umumnya menggunakan harga penutupan setiap bulan atau dengan rata-rata penawaran dan permintaan jika saham tidak efektif di perdagangan. Cave menemukan bahwa perdagangan terakhir di bulan Januari umumnya berada pada harga penawaran, sehingga return di hari-hari awal Januari akan tinggi. Cara yang kedua yaitu memprediksi return dari data return di waktu lalu atau di masa lalu, di mana return di masa lalu ini dapat digunakan untuk memprediksi return di masa depan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, prediksi jangka pendek biasanya dilakukan untuk mengetahui apakah return pada periode sebelumnya dapat digunakan untuk memprediksi return pada hari ini. Cara yang dapat digunakan yaitu yang pertama dengan uji korelasi, di mana pengujian hubungan linear antara return hari ini dengan return di waktu lalu. Yang semakin tinggi korelasi antara return masa lalu dengan return di masa saat ini, berarti semakin tinggi kemampuan return di masa lalu tersebut untuk memprediksi return di masa depan. Bentuk persamaannya bisa ditulis seperti pada layar, di mana A menunjukkan tingkat return yang diharapkan yang tidak ada hubungannya dengan return
sebelumnya. Sedangkan B menunjukkan besarnya hubungan antara return di waktu lalu dengan return hari ini. Sedangkan untuk yang T besar, apabila T besar sama dengan 0, akan menunjukkan hubungan antara return hari ini dengan hari sebelumnya. Sedangkan untuk jika T besar sama dengan 1, maka hubungan return hari ini dengan return 2 hari sebelumnya. Sedangkan untuk E pada bersamaan di layar merupakan angka acak yang merupakan variabilitas return yang tidak berhubungan dengan tingkat return sebelumnya. Nah, persamaan di atas bisa diperoleh dengan melakukan korelasi return hari ini atau RT dengan return sebelumnya atau RT-1 min T besar, dan jika koefisien korelasi yang didapat kemudian dikuadratkan, maka hasilnya akan menunjukkan besarnya bagian dari return hari ini untuk dapat dijelaskan oleh return yang terjadi sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu ada rantes, di mana suatu alternatif analisis yang bisa menghilangkan dampak dari data ekstrim, yaitu dengan memberikan tanda pada perubahan harga. Teknik analisis seperti ini tidak akan terpengaruh oleh adanya perubahan-perubahan harga yang ekstrim dan disebut sebagai analisis run. Pada analisis run ini, perubahan harga ditandai dengan plus apabila terjadi kenaikan harga dan minus apabila terjadi penurunan harga, sedangkan 0 jika tidak terjadi perubahan. Nah, untuk kesimpulan yang dapat diambil dari hasil uji korelasi dan rantes ini adalah bahwa sering terdapat adanya indikasi hubungan yang positif antara return hari ini dengan return di masa lalu atau yang telah lalu, meskipun secara rata-rata hubungan tersebut masih bersifat sangat lemah. Oleh karena itu, dalam sebuah pasar yang efisien di mana terdapat korelasi return yang tinggi, biasanya akan diikuti oleh komponen biaya transaksi yang relatif tinggi pula. Yang selanjutnya yaitu filter test, biasanya menggunakan teknik analisis filter rule dengan membandingkan return yang didapat dengan melakukan strategi perdagangan aktif tertentu dengan return yang didapat jika investor melakukan strategi beli dan simpan. Strategi perdagangan tersebut biasanya dilakukan dengan cara melakukan pembelian ketika harga mengalami kenaikan dari batas atas yang sudah ditentukan dan selanjutnya menjual sekuritas tersebut dengan harga ketika harganya mengalami penurunan dari batas bawah yang sudah ditentukan untuk menghindari kerugian lebih lanjut. Strategi perdagangan ini akan menunjukkan kapan investor sebaiknya melakukan pembelian dan kapan investor sebaiknya melakukan penjualan sekuritas tersebut, atau sering juga disebut dengan timing strategi. Yang terakhir dari memprediksi return dari data return di masa lalu yaitu relative strength dengan membandingkan harga return satuan saham saat ini dengan rata-rata saham selama beberapa periode. Misalnya pada Levy, jika rata-rata atau PJT pada sebelah kanan adalah harga rata-rata saham J pada waktu T dan PJT pada sebelah kiri adalah harga saham J pada waktu T, maka relative strength saham tersebut adalah sebesar seperti tampak pada layar. Nah, menurut Levy, sekuritas yang dipilih adalah sekuritas yang mempunyai rasio persentase tertinggi dan saham tersebut bisa dibeli dengan jumlah uang tertentu. Selanjutnya, dalam periode berikutnya, jika relative strength tersebut mengalami penurunan hingga di bawah relative strength sebesar persentase,
maka saham tersebut harus dijual dan dana yang diperoleh dari hasil penjualan tersebut harus diinvestasikan kembali pada saham-saham yang termasuk dalam saham persentase saham rasio tertinggi. Selanjutnya, hubungan rekrut dan karakteristik perusahaan. Telah banyak penelitian yang menemukan adanya hubungan antara karakteristik perusahaan dengan return tak normal yang bisa diperoleh investor. Beberapa karakteristik tersebut antara lain ukuran atau size, nilai pasar dibagi dengan nilai buku atau market to book value, serta dividen dibagi dengan harga saham atau earning price. Hubungan antara karakteristik perusahaan dengan return tak normal ini dinyatakan sebagai sebuah anomali dalam pasar yang efisien, karena dalam pasar yang efisien secara teoritis tidak ada seorang investor pun yang bisa memperoleh return tak normal dengan menggunakan informasi karakteristik perusahaan. Hasil studi Basu ditunjukkan secara sederhana pada gambar 7.4. Hasil menunjukkan bahwa return cenderung menjadi lebih besar ketika bergerak dari portofolio dengan rasio P/E tinggi ke portofolio dengan rasio PE rendah. Dengan demikian, strategi berdasar rasio PE akan menyarankan investor untuk membeli saham-saham dengan rasio PE yang rendah dan menjual yang berasio PE tinggi. Jika pasar adalah efisien, maka memilih saham-saham berdasarkan rasio PE seharusnya tidak memberikan return yang lebih besar dibanding saham-saham lain yang mempunyai risiko yang sama. Informasi apa yang terkandung pada rasio PE seharusnya telah terkandung dalam harga sekuritas. Prediksi return jangka panjang dengan menggunakan karakteristik perusahaan di pasar. Return obligasi dan saham dalam jangka panjang cenderung dapat diprediksi dengan menggunakan data yang berhubungan dengan tingkat return pasar dan struktur tingkat suku bunga. Proporsi return jangka panjang yang dapat dijelaskan oleh data-data tersebut terlihat relatif tinggi. Fama dan Fresh 1988 menemukan bahwa 25% return selama 2-4 tahun dapat dijelaskan dengan menggunakan data karakteristik pasar. Selanjutnya yaitu studi peristiwa atau event studies. Penelitian yang mengamati dampak dari pengumuman informasi terhadap harga sekuritas sering disebut dengan event studies. Penelitian event studies umumnya berkaitan dengan seberapa cepat suatu informasi yang masuk ke pasar dapat tercermin pada harga saham. Standar metodologi yang biasanya digunakan dalam event studies yaitu 1. Mengumpulkan sampel, yaitu perusahaan-perusahaan yang mempunyai pengumuman yang mengejutkan pasar atau event. Yang kedua, mengidentifikasi hari pengumuman atau event. Yang ketiga, menentukan periode analisis. Metode analisis dibagi menjadi dua, yaitu periode estimasi untuk menghitung return yang diharapkan atau E, R, dan II, periode pengamatan jendela untuk menghitung return aktual dan return tak normal. Yang keempat, menghitung return aktual masing-masing sampel setiap hari selama periode pengamatan. Yang kelima, menghitung return tak normal yang dihitung dengan mengurangi return aktual yang sebenarnya terjadi dengan return yang diharapkan. Beberapa penelitian menggunakan model equilibrium market untuk menghitung return yang diharapkan, sedangkan beberapa penelitian lainnya biasanya menggunakan indeks pasar. Return abnormal sama dengan ARIT sama dengan RIT dikurangi RIT, di mana ARIT sama dengan tingkat return tak normal sekuritas I pada waktu T, sedangkan RIT sama dengan return aktual sekuritas I pada waktu T, sedangkan ERIT sama dengan return yang diharapkan pada sekuritas I dalam periode T.
dengan menggunakan model keseimbangan. Yang keenam, menghitung rata-rata return tak normal semua sampel setiap hari. Dari data yang diperoleh, kita dapat menggambarkan adanya pengaruh event terhadap perubahan harga selama periode pengamatan yang ditentukan. Yang ketujuh, terkadang return tak normal harian tersebut digabungkan untuk menghitung return tak normal kumulatif selama periode tertentu. Yang kedelapan, mempelajari dan mendiskusikan hasil yang diperoleh. Data yang diperoleh kemudian diolah menjadi informasi dan disimpulkan untuk mengetahui dampak pengumuman terhadap harga yang terjadi. Selanjutnya, pengujian private information. Pengujian private information meliputi pengujian apakah pihak insider, perusahaan, dan kelompok investor tertentu yang dianggap mempunyai akses informasi lebih baik dapat memperoleh return tak normal dibandingkan dengan return pasar umumnya. Insider trading, pihak-pihak yang disebut insider adalah direktur, manajer, karyawan, atau pemegang saham yang dianggap bisa mendapatkan informasi yang sesungguhnya mengenai perusahaan yang tidak dapat dilakukan oleh pihak lainnya. Pihak insider ini bisa memperoleh informasi sebelum informasi tersebut dipublikasikan. Pihak insider umumnya diharuskan melaporkan kegiatan perdagangannya kepada suatu komisi yang bertindak sebagai pengawas bursa. Investor lain yang bukan insider dapat menggunakan informasi tersebut untuk mendapatkan return di pasar. Aplikasi hipotesis pasar efisien terhadap investor yang berinvestasi di pasar modal bisa juga dilihat dari implikasinya terhadap investor yang menerapkan analisis teknikal maupun analisis fundamental dalam penelitian dan pemilihan saham. Bagi investor yang menetapkan analisis teknikal, mereka pada dasarnya percaya bahwa pergerakan harga saham di masa datang bisa diprediksi dari data pergerakan harga saham di masa lampau. Dengan demikian, investor yang menerapkan analisis teknikal akan bergantung pada informasi masa lalu atau historis tentang data harga dan volume perdagangan saham untuk memperkirakan harga saham di masa yang datang. Dalam situasi seperti ini, jika hipotesis pasar efisien dalam bentuk lemah benar, maka tindakan investor yang melakukan analisis teknikal sudah tidak akan memberi nilai tambah bagi investor, karena harga pasar saham yang terjadi sudah mencerminkan semua informasi pergerakan harga dan volume saham historis. Sedangkan implikasi hipotesis pasar efisien terhadap investor yang melakukan analisis fundamental adalah sebagai berikut. Analisis fundamental merupakan analisis saham yang dilakukan dengan mengestimasi nilai intrinsik saham berdasarkan informasi fundamental yang telah dipublikasikan perusahaan, seperti laporan keuangan, perubahan dividen, dan lainnya, untuk menentukan keputusan menjual atau membeli saham. Dalam situasi seperti ini, jika hipotesis pasar efisien dalam bentuk setengah kuat adalah benar, di mana semua informasi fundamental yang dipublikasikan perusahaan sudah tercermin dalam harga pasar, maka tindakan investor yang melakukan analisis fundamental untuk memperoleh tak normal return juga sudah tidak bermanfaat lagi.